Kita masuk pelajaran fisika tentang vektor ya. Pertama, kita bedakan dulu besaran skalar dengan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya misalnya massa benda, massa balok 10 kg. Jadi nilainya hanya 10 kg. Panjang ya, panjang mistar 30 cm. Jadi nilainya hanya 30 cm ya. Waktu, usaha, kuat arus, listrik, kelajuan, ini semua termasuk besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya. Misalnya sebuah balok didorong dengan gaya 10 Newton ke kanan. Jadi besarnya nilainya 10 Newton, arahnya ke kanan ya. Kecepatan mobil adalah 10 km per jam ke utara. Jadi ada arahnya ke utara ya, besarnya 10 km per jam ya. Bedakan dengan kelajuan ya. Kelajuan adalah besaran skalar, dia hanya punya besar. Kelajuan mobil 10 meter per detik, dia tanpa arah ya. Kalau kecepatan harus punya arah. Perpindahan ya, perpindahan. Seseorang berjalan, sebuah balok berpindah 10 meter ke kanan. Nah, ada arahnya ya. Berat ya, berat juga adalah besaran vektor karena dia punya arah ya. Arah berat biasanya arahnya ke bawah ya, menuju ke pusat bumi ya. Kalau massa dia tidak punya arah ya. Berat dia punya arah dan satuannya beda ya. Massa satuan kilogram, berat satuan Newton ya, 10 Newton. Momentum ini juga adalah besaran vektor, ada arahnya ya. Oke. Cara menyatakan vektor ya. Pertama, nama vektor. Nama vektor biasa dinyatakan dengan huruf yang dicetak tebal atau huruf yang diberi panah di atas ya. Ada sebuah huruf ya diberi panah di atas ya. Nah, ya, contohnya misalnya vektor A ya, A diberi panah di atas ya. Kalau dalam buku biasanya dia menggunakan huruf cetak tebal atau bold ya, di huruf tebalkan dia di A, tebal dia ya. A adalah vektor A namanya ya, huruf tebal. Kemudian besar vektor diwakili oleh panjang anak panah. Jadi vektor itu digambarkan berupa anak panah ya. Kemudian arah vektor diwakili oleh arah anak panah ya. Contoh seperti ini. Ini menyatakan sebuah vektor ya. Panjangnya ini sesuai dengan nilainya. Misalnya gaya 10 Newton ya, digambarkan dengan panjang anak panah 10 cm, maka gaya 20 Newton itu mesti digambar dengan panjang 20 cm. Jadi dia sebanding. Jadi makin besar gayanya berarti ukurannya juga makin panjang ya, dengan skala. Kemudian arah, misalnya gayanya berarah ke kanan, maka panahnya dibuat ke kanan ya. Kalau ke atas, ke atas. Ini ujung namanya pangkal vektor, ini namanya ujung vektor ya. Arahnya ke ini kanan sedikit ke atas ya. Ini panjang vektornya ya. Nah, ini ada contoh. Ini namanya vektor B ya. Besarnya 5 meter per detik ya. Ini panjangnya mewakili 5 meter per detik ya. Arahnya bisa dinyatakan dengan beberapa cara. Pertama, ditentukan sudutnya terhadap sumbu X. Ini adalah arah sumbu X, ini arah sumbu Y. Jadi ini arah kecepatannya condong ke bawah membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X positif. Ini sumbu X positif, ini sumbu X negatif. Semua arah vektor itu diukur terhadap X positif. X positif sebagai acuannya. Jadi 30 cm di bawah sumbu X maka dinyatakan dengan minus 30 derajat ya. Kalau di atas dia positif ya. Jadi arahnya diukur dengan cara kalau kita putar ke arah searah jarum jam, sudutnya diberi tanda minus, jadi ke bawah berarti minus 30, minus 60, minus 90, minus 100 dan seterusnya. Kalau kita putar ke atas, ini misalnya kalau vektornya ke atas, berarti arahnya ke atas, arah putaran berlawan arah jarum jam diberi tanda positif. Jadi positif 30, positif 45, positif 90 dan seterusnya ya.
Jadi di sini kita bisa nyatakan dengan sudut 330 positif. Jadi kita ukur dari sini ke arah berlawan arah jarum jam sampai kemari. Ya, satu putaran 360 derajat. Jadi potong 30, sisa 330 dari sini putar kemari 330 derajat positif. Atau bisa juga menyatakan arah mata angin, ya. Di sini arah utara, ini selatan, timur, barat. Jadi dia di sini berarti 30 derajat dari arah timur, ini timur ya, 30 derajat dari arah timur diukur ke arah selatan. Jadi 30 derajat selatan dari timur. Itu cara menyatakan arah dari sebuah vektor.